Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, yang halal berkah, dan terimalah amal-amal kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami hari yang kami lalui ini penuh dengan tuntunan-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon kepadamu petunjuk-Mu, wattuqa, ketakwaan, wal afafa, hidup yang terpelihara, wal ghina, hidup yang senantiasa Engkau cukupi. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Wa zakiha, dan bersihkan jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa kami ini. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Enak tinggal minta kepada Allah. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar. Allah sudah janji akan mengabulkan doa. Tidak ada yang bisa terjadi kalau Allah tidak menolong. Tinggal doa. Tinggal doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku mengabulkan. Kita simak surat Al-Munafikun ayat 10. Ya, kalau kita mau meninggal, kira-kira apa yang akan kita katakan? Ini Quran sudah mengisyaratkan ada permintaan sebelum meninggal. Ada dek? Surat Al-Munafikun ayat 10. Dibaca. Ya, dibacakan wa anfiqu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Lalu dia berkata, Ya Allah,
Tuhanku, ya Rabbi, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, agar maka aku dapat bersedekah, fa'asaddaqo, maka agar aku bisa sedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi nanti harapan kita ditundalah sedikit supaya bisa sedekah dan menjadikan diri ini orang yang soleh. Nah, ini penting sekali. Kenapa sedekah? Mas, kalau mau misalkan udah meninggal, siapa namanya penjenengan? Nafi, Mas Nafi, kalau sudah meninggal, tadi mau ya ini sudah, kalau udah meninggal terus ternyata bekal kita tidak cukup, mau dihidupkan lagi, diberi kesempatan, mau tidak? Mau apa? Mau bersedekah. Itu tadi itu omongan saya yang asli. Ini sebelahnya aja. Mas, mau ngapain kalau dihidupkan lagi oleh Allah? Mau digunakan apa kalau kita dihidupkan lagi oleh Allah sesudah meninggal? Tolong mikrofon mem. Fokus. Bismillah, mau jadi orang takwa. Mau jadi orang takwa, mau gimana aja coba? Mau jadi orang takwa tuh gimana? Ya, meningkatkan iman dan amal soleh. Jadi kalau dihidupkan lagi, sok sebutin aja kira-kira gimana nih. Sok kamu dikasih misalkan sebulan, mau gimana tuh sebulan? Ya beramal soleh yang banyak. Beramal soleh yang banyak, habis-habisan gitu. Ya, bismillah. Kan nggak ada lagi yang mau rebutan lagi duniawi, enggak kira-kira? Ya, semua aktivitas harus jadi amal soleh. Pertanyaannya mau rebutan lagi duniawi tidak? Allah alam. Kan? Allah alam. Cuman sebulan mau tetap rebutan duniawi? Enggak lah, sudah. Mau sakit hati oleh omongan orang enggak? Tidak. Misalkan sebulan nih dikasih hidup, mau dendam sama orang tidak? Tidak. Mau marah-marah tidak? Insya Allah tidak. Jawab. Tidak. Mau pelit tidak? Tidak. Mau nyusahin orang lain tidak? Tidak. Mau nyakitin keluarga tidak? Tidak. Mau malas tahajud? Tidak. Mau ke masjid tidak? Tidak. Mau harus. Wah, kejebak. Hah? Insya Allah harus. Kalau istri minta sesuatu yang baik dikasih tidak? Kasih. Kasih. Mau judes tidak sama istri? Tidak. Kalau ada yang pengen ditraktir, traktir tidak? Traktir. Kalau ada orang yang minta-minta mau dikasih tidak? Kasih. Sekarang masih hidup, gak usah nunggu mati, sekarang aja lah. Siap. Makasih ya Mas. Kenapa kita harus nunggu mati dulu? Kenapa mau jadi orang baik nunggu mati, kemudian minta dihidupin lagi, mau berbuat baik? Kenapa harus nunggu mati? Sekarang masih hidup. Kalau udah mati nggak ada lagi kesempatan. Ini sering ditanyakan begitu. Kalau nanti hidup lagi, saya mau berbuat baik. Ya, kenapa harus nanti? Sekarang. Nanti itu belum tentu ada untuk kita. Makanya ibu bapak yang baik, punten. Dalam teori tidak boleh alat elektronik dekat dengan air. Nanti tumpahnya lumayan ini ya. Bu, kalau meninggal ibu gimana? Kalau ibu meninggal ibu gimana? Pertanyaannya salah, dikubur lagi.
Astagfirullah, terserah ibu. Ya, inilah sebabnya disebut akyas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Ulaika akyas. Itulah orang-orang yang cerdas. Jadi kalau ingin tahu orang-orang bodoh, gampang. Jarang ngomongin mati. Jarang ingat mati. Sepertinya mati itu orang lain. Bahkan lagi ngelawat orang mati aja, nggak inget dia bakal mati. Kita diperintahkan untuk melayat orang yang wafat. Ikut mendoakan, ikut menyolatkan, ikut mengantar, ikut ke penguburan, supaya kita juga ingat mati. Udah bu, ini sampai muter gitu, ya dah. Alhamdulillah. Saya takut mengganggu postingannya nanti. Dulu kata guru saya, kalau ada ceramah jamaah ngobrol, harus diam karena takut mengganggu orang yang ngobrol. Nah sekarang saya juga mau diam kalau ada yang lagi sibuk posting, takut ganggu postingannya. Lanjut. Jadi menurut surat Al-Munafikun, nanti itu akan nyata kita tuh ingin sekali sedekah. Sedekah tapi saya tidak selalu punya uang. Dengar, sedekah itu ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Kita coba urutkan sedekah apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama sedekah yang wajib apa? Zakat. Jangan sampai kita tidak bersedekah ya. Zakat, jadi kalau punya uang, segera yang kita pikirkan kalau sudah masuk waktunya, jumlahnya, hitungannya, nisabnya, maka harus keluarkan. Jangan sampai menganggap remeh sedekah, zakat, karena bukan hak kita. Berarti kita pencuri kalau tidak berzakat. Makanya hati-hati kalau Allah ngasih dunia, karena makin banyak cenderungnya makin pelit. Beneran, setan nipu terus. Bagaimana? Setan menakut-nakuti, ya'izukum, menakut-nakuti dan menjanjikan kefakiran, faqra, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu berbuat kejahatan, yaitu enggak bayar zakat. Pelit, itu terus dibisiki. Nanti berkurang loh tabungannya, nanti berkurang loh hartanya, terus dibisiki. Takut. Akhirnya dia menuhankan tabungannya, menuhankan asetnya. Dia merasa lebih terjamin dengan apa yang dia kumpulkan. Padahal itu adalah ujian. Hati-hati, saran saya, kalau kita diuji oleh Allah dengan penghasilan banyak, minta orang yang ahli ngitung zakat, punya ilmu agama benar, lurus hidupnya, tolong hitungkan zakat mal saya berapa. Kalau nanti dikeluarkan, gak usah berat sama sekali, karena itu bukan milik kita. Masa pinjam uang bayar merasa berjasa? Apalagi ada yang begini, dia hutang
Kemudian gak bayar aja, kelihatan dia jajan pergi ke sana sini, terus ditagih. Bulan kemudian, bayar dong hutangnya. Kemarin saya lihat jalan-jalan kemana-mana. Yang bener dong kamu kalau nagih tuh. Lagi saya banyak uang. Harusnya bulan kemarin kamu nagih. Ngaco ini. Pakai marah lagi. Harusnya nggak usah ditagih. Demikian pula zakat. Udah sadar ini harta ujian dari Allah. Ini harta bekal dihisab. Ini harta membuat saya binasa. Kalau kita tidak bayar zakat, kita kayak makan racun. Karena ada hak orang lain. Tapi saya sering sedekah. Sedekah dengan zakat itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Yang wajib itu adalah zakatnya. Masa pakai dasi, pakai kopiah, hanya itu? Halo? Kenapa kok pada mikir begini? Saya bayar zakat tiap tahun. Zakat apa? Zakat fitrah. Itu juga zakat. Tapi zakat mal penting. Hati-hati, hati-hati. Yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, kemudahan, keberlimpahan. Jangan sampai jadi pencuri. Ini gak enak bener ngomongnya. Iya, orang yang gak berzakat tuh mencuri hak 8 asnaf. Mikir semua. Mau apa keren-keren kalau kita gak bayar zakat. Dan jangan dihitung sendiri. Kalau kita tidak ngerti, tanya ahlinya terus terang. Gak usah takut. Ini harta saya, ini emas 5 ton, ini dah berapa Pak? Perlu Bapak beritahu, saya beritahu zakatnya? Nggak perlu, jebet-jebet aja. Kalau mau tahu Pak, Bapak zakatnya ini sekitar 30 miliar. Berat tidak? Apa yang berat itu bukan punya saya. Tambahin jadi 35, bisa salah ngitung. Top. Kalau enggak dia mencuri itu. Ya saya tidak kurang bagus lah. Tapi dia ngambil hak orang lain, menahan hak orang lain, mirip pencuri gitu. Kenapa jadi pada nunduk beginian? Untung penghasilan saya sedikit ya jadi untung. Jadi enggak berat. Lalu apalagi kalau mengeluarkan harta amal jariah. Ayo amal jariah ini mengalir terus. Ini yang dulu jadi jalan masjid ini terwujud gak kebayang tuh. Saya ingat tuh ada bapak-bapak dulu. Waktu pertama kita beli tanah ini, Masjid Darut Tauhid ini, beliau istrinya meninggal. Saya lupa nominalnya ya, tapi beliau kesini bawa uang. Wah saya pikir si bapak tuh banyak sekali uangnya. Ternyata jual rumah, lalu diwakafkan atas nama istrinya, dan dari uang itu berapa gitu, saya mohon maaf, sebagian ya itu diberikan, tapi sebagian besar hampir 90% adalah wakaf. Saya mencintai istri saya. Saya ridho dengan istri yang Allah amanahkan ini akhlaknya baik. Saya punya ini, ternyata itu diwakafkan atas nama istrinya, almarhumah. Insya Allah istrinya dapat pahala, beliau dapat pahala. Sekarang masjid ini, itu tahun 95 dulu, 30 tahun yang lalu ya. Tiap ada yang sholat, tiap ada yang itikaf, ada yang ngaji, ada mengalir pahalanya. Itu cerdas. Ada seorang sahabat yang kalau mendengar sumur bor itu sepertinya excited sekali. Beliau punya mesin bor yang besar.
dan sukanya ngebor aja. Di mana ada ini kekurangan air, udah saya borkan. Banyak. Di Eko Pesantren juga tiap ada mendengar ini perlu air, udah. Padahal itu puluhan juta, kadang ratusan juta, ada yang sebulan 3 bulan ngebor karena dalam Pak. Dan beliau mengumpulkan uangnya, ini cerdas. Tiap diminum, tiap burung minum, tiap pohon tumbuh, pahala terus. Ini orang-orang cerdas. Kenapa Bang lihat saya begitu? Pengen ya.